UGM Saling 02 akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran pendidikan agama Islam dan Kulturati dari LPTK UI Wali Songo Semarang PPG dalam jabatan tahun 2024. Silakan menyaksikan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak. Pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Yes. Bagaimana kabarmu hari ini? Baik, sehat, siap berprestasi. Luar biasa. Yes. Alhamdulillah ya. Patut kita syukuri kalau anak-anak semuanya dalam keadaan baik, sehat, walafiat. Nah, ada yang hari ini tidak masuk? Siapa? Vendra dan Raka. Kenapa tidak masuk? Sakit ya. Jadi yang sakit satunya pergi izin ya. Baik, kita doakan dulu untuk temanmu yang hari ini sakit, semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadiyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah ya. Kita di pagi hari ini ya, dalam kondisi sehat ya. Siapa yang pengen sakit masuk rumah sakit aja deh. Lukman mau sakit? Tidak enak ya. Makanya harus kita syukuri punya raga yang sehat ya, dengan digunakan yang baik-baik. Nah, sebelum Pak Jati mulai kegiatan belajar ya, kita awali dengan doa belajar yang akan dipimpin siapa? Yang mau mungkin hari ini? Ya, silakan masih bagaimana? Yuk. Sampai bisa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qadiyubillahi rabbal wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahma alim ya rabbal alamin. Ya, terima kasih Mirza ya. Ya, yang tidak masuk nanti Vendra sama Pak Jadi tulis dulu ya. Sakit izin. Oke. Minggu lalu kita belajar tentang apa? Tentang yang keras, tentang memaafkan minggu lalu ya. Nah, sekarang minggu ini kita akan belajar tentang hukum halal dan haram. Nah, sebelum Pak Jati menayangkan pembelajaran tentang halal dan haram, siapa nih yang tahu arti dari halal?
Biasanya kan kamu lihat tuh di kemasan jajanan halal, Yakult halal, atau Sarimi Indomie halal. Nah, apa yang kamu tahu tentang halal? Siapa yang berani? Yang tahu? Ya, berdiri. Siapa namamu? Apa? Yang keras. Halal artinya diperbolehkan, berarti boleh dimakan gitu ya. Oke, sekarang Pak Jadi mau tanya, ya, apa dasar hukumnya halal dan haram? Siapa yang tahu dasarnya? Ya, betul, ada 3. Yang pertama Al-Quran, 2 Al-Hadis, 3 Ijtihad. Oke, coba perhatikan anak-anak ya. Gambar ini apa? Yang benar. Gambar ini apa? Halal nggak dimakan? Kenapa kok tidak halal? Karena mengandung cacing. Terus apa lagi? Kotoran. Apa lagi? Apa lagi? Kenapa kok dikatakan haram? Di tempat yang kotor. Apa lagi? Ada yang tahu? Ya, nanti kita akan belajar lebih dalam tentang kenapa sih babi itu dinyatakan haram oleh Allah. Ternyata jawabannya itu betul semua. Kotor, ada cacing kitanya. Nah, kira-kira ini juga boleh dimakan ya? Benar, boleh? Kalau masih hidup dipotong dengan cara yang baik, boleh ya? Tapi kalau sudah kena penyakit, mati, jadi bangkai, boleh tidak dimakan? Paham ya sampai sini ya? Jadi kalau kambing ini dinyatakan halal ya oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh dikonsumsi manusia dengan dia makan yang baik ya, sehat, lalu dipotong dengan cara syariat Islam, bismillah gitu ya, dengan dipotong yang baik, itu jadi halal. Tapi kalau terkena penyakit ya, setelah terkena penyakit mati ya, jadi bangkai. Kira-kira kambingnya halal apa haram? Haram untuk dikonsumsi karena dia akan menyebabkan penyakit. Mau penyakit. Nah, jadi sampai sini tahu ya secara dasar halal dan haram. Dan yang akan kita pelajari pada pagi hari ini mengenai tujuan pembelajaran yang akan dicapai peserta didik. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan definisi halal dan haram. Definisi itu arti, ya, makna. Kedua, peserta didik dapat menyebutkan dasar hukum halal dan haram, ya, tentu dengan sebab-sebabnya juga. Yang ketiga, peserta didik dapat menerapkan halal ya, dan haram dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mana yang termasuk halal, mana yang haram, nanti kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tujuan pembelajarannya itu ya, memahami hukum halal dan haram ya. Halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi, dan dilakukan. Itu pengertian dari halal ya. Yang kedua, yaitu tentang haram. Haram adalah segala sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi, dan dilakukan. Bedanya di sini,
halal diperbolehkan, sedangkan haram itu dilarang. Halal boleh, haram dilarang, tidak boleh dilakukan. Ya. Nah, dasar hukum halal dan haram, dasarnya ada 3 yang perlu kamu ingat. Yang pertama, Al-Quran. Ya. Sebagai sumber utama, Quran memberikan petunjuk yang jelas mengenai apa yang diharamkan dan dihalalkan. Kalau di bukumu ada di Quran surat Al-Maidah, ya, ayat 87. Yang kedua, dasarnya adalah as-sunnah. As-sunnah itu apa? As-sunnah itu hadis, ucapan Nabi, sabda Nabi, perkataan Nabi, itu disebut dengan as-sunnah. Ya. Hadis Nabi Muhammad SAW juga menjadi acuan dalam menentukan ketentuan halal dan haram. Ada di dalam Quran surat An-Nahl ayat 44. Dasar yang ketiga itu adalah ijtihad ulama. Kita punya ulama-ulama di Indonesia yang karismatik, ya, seperti Gus Bahabdi, ya. Terus siapa lagi? Ustadz Adi Hidayat, ya, itu kan ulama, orang yang berilmu. Kalau di Indonesia itu sudah ada ulama-ulama hebat dijadikan satu di MUI. Apa kepanjangannya MUI? Majelis Ulama Indonesia. Jadi segala aktivitas yang menentukan halal dan haram itu diamati. Ini prosesnya, kamu makan bakso, ya, kalau tidak ada sertifikasi halal, ya jangan dimakan. Siapa tahu bakso ini dari sapi yang penyakitan, bangkai, dijadikan bakso, kan kelihatan. Ya. Lebih baik kamu masak sendiri, ya, kamu ngerti caranya sendiri, olah sendiri, kamu makan. Bismillah, insya Allah halal. Karena nanti kalau yang kamu makan halal, insya Allah kamu jadi anak yang soleh, jadi anak yang solihah, ya, yang cerdas, berkarakter, ya, akhlaknya baik. Ya. Sebab-sebab halal dan haram. Nah, ini sesuatu yang baik untuk halal, ya, adalah sesuatu yang baik, bersih, memberikan manfaat bagi kehidupan manusia, tidak merusak akal, jiwa, dan lingkungan, mengandung unsur kebersihan dan kemaslahatan. Jadi halal, prosesnya yang baik-baik itu halal. Contoh nih, ya, kamu jalan lewat rumah tanggamu, ada manggai, langsung kamu ambil tongkat, diambil. Mangganya halal, tapi kamu ambilnya tidak bilang orang yang punya mangga, jadinya haram. Pernah Husen? Iya, nggak boleh. Itu namanya mencuri, ya. Nah, penerapan ketentuan halal dan haram, makan, minuman, ya, transaksi, pakaian, pergaulan, ya. Dan di sini ada makanan, minuman halal, transaksi halal dan haram. Transaksi haram ini contohnya apa? Siapa yang tahu? Narkoba, betul. Terus apa lagi? Alkohol. Kalau alkohol untuk kesehatan apa ya? Kalau maksudnya yang dimaksud jalur itu mungkin minuman keras. Nah, itu tidak boleh. Ya, ini transaksi ya. Minuman terus ditransaksikan. Gelapan. Nah, itu tidak boleh. Selanjutnya yang pergaulan apa?
Halal haram pergaulan contohnya. Iya betul, Mirza ya. Tidak ikut-ikutan gangster ya. Nanti kamu jadi kreak malah jadi ya. Dan sekarang fenomenanya kreak-kreakan ya kan. Kamu udah ngerti apa-apa ya, tidak tahu apa-apa kok ikut gangster yang isinya merusakkan masyarakat. Orang tidak ngapa-ngapain, kamu pukul-pukul ya. Itu juga pergaulan yang haram. Terus apa? Main judi ya. Pak kamu keplak apa? Main kartu bayar basang 500-an. Itu haram sama. Oke. Sudah siap anak? Nah, kita akan melihat film pendek tentang kejujuran yang ada kaitannya dengan halal haram. Ya, kamu bisa amati film pendeknya. Ya, perhatikan dengan baik. Pasti sembarang aja bu duitnya. Kalau mau berapa jelas nih? Berapa jelas sini ya? Gak berapa di sini ya? Nah, itu orang itu. Masih. Om. Ini dompetnya om. Kamu siapa? Belum. Makasih ya bu ya. Belum. Film pendek tadi ada yang bisa menyimpulkan nilai moralnya atau kalau bahasa Inggrisnya moral value-nya apa? Jujur. Yang kedua, amanah. Yang ketiga, berani tidak kira-kira lagi pecah? Berani apa? Nah, tapi mau direbut sama temannya, tidak mau, itu punyanya dia, kan? Itu berarti berani. Ketika tiga elemen yang kamu pahami, jujur, amanah, berani, ya, itu kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah akan jadi orang yang sukses, berkah. Tadi itu mencerminkan apa? Sudah dibiayai
dari yang belum sekolah tuh sama orang yang punya dompetnya. Coba kalau kamu ambil 100.000 misalnya, kamu nggak jadi sarjana kan? Nah, nanti dibiayai sama bapaknya. Nah ini orang baik nih, tak bantu sampai dia tadinya tidak sekolah, dibiayai dari kecil sampai lulus sarjana. Luar biasa hebat loh kebaikan itu. Pada berikutnya, Pak Jadi akan bagikan LKPD, ya, lembar kerja peserta didik. Sudah bawa lem sama gunting? Nah, nanti tugasmu menuliskan. Pak Jadi bagi kelompok menjadi 4. Ya, makanya dikerjakan dengan baik, ya. Diskusi dengan kelompoknya. Nanti hasil diskusi kamu presentasikan ke depan. Perwakilan kelompok antara 4 sampai 5 anak, ya. Ya, sudah selesai anak-anak tugasnya? Oke, baik. Kita panggil dari kelompok 1. Sudah siap? Ya, perwakilan kelompok maju silakan. Yuk, di bawah tugas kelompoknya. Beri tepuk tangan yang mulia. Beri tepuk tangan yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Makanan halal dan haram. Makanan halal adalah daging ikan, daging sapi, buah-buahan, daging ayam, dan sayuran. Sedangkan makanan haram, babi, daging busuk, atau bangkai ayam. Minuman halal dan haram. Makanan halal, buah naga, kopi, susu, jus tomat. Makanan haram, darah, alkohol, minuman keras. Setiap bab halal dan haram sebenarnya ada 3, yaitu zat asalnya, bangkai, darah, dan babi. Sifat asalnya perbuatan yang sifatnya buruk, jahat, judi, atau syirik. Proses pembuatannya akan menentukan hasilnya halal atau haram. Definisi halal dan haram. Halal adalah segala sesuatu atau kegiatan yang diizinkan oleh syariat Islam untuk digunakan. Haram adalah segala sesuatu yang tidak diizinkan atau dilarang untuk digunakan. Penerapan hukum halal dan haram. Penerapan hukum halal atau haram ada 3. Penerapan dalam sikap, penerapan dalam perilaku, dan penerapan dalam konsumsi. Dasar hukum halal dan haram. Dasar hukum halal dan haram ada 3, yaitu Al-Quran, Al-Hadis, dan ijtihad. Alhamdulillah, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, beri tepuk tangan yang meriah. Ada yang mau bertanya dari kelompok 1?
Silakan yang mau bertanya. Pak, saya mau tanya yang nomor 1. Ada? Tidak ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Dan dari kelompok 2, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Tidak ada? Beri tepuk tangan untuk yang kelompok 2. Tepuk mantap. 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 Berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan Al-Baqarah ayat 168 tentang untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan baik berlaku untuk semua orang. An-Nahl ayat 116. Janganlah mengatakan terhadap apa yang disebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau berkomentar? Ada? Apa? Terima kasih kelompok 4. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kita semuanya. Ya, kelompok. Tepuk muntas bersama-sama. Tepuk muntas. 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 Nah, untuk menguatkan materinya, coba perhatikan di depan. Nah, apa yang gambar? Yang bisa menjawab disentuh pakai tangan. Ijtihad, coba lihat. 1, 2, 3. Betul? Sekarang ini yang bisa. Ya, maju sentuh. Satu menit sentuh. Ini. Yo, berikutnya. Ayo. Ya, sentuh. Nah. Al-Quran Al-Maidah, ya, Quran surat Al-Maidah 87 termasuk dasar hukum A al-hadis B ijtihad C. Nah, di sini ada kosakata berkaitan dengan pembelajaran tadi, ya, ada apa yang berkaitan dengan pembelajaran tadi. Kata-kata apa yang bisa kamu temui? Silakan ditekan di laptop, boleh. Ya. Ditekan aja nantinya. Ya. Apa itu? Al-Quran, ya betul. Ya, dan lihat. Ya, berikutnya. Ya, ijtihad, pintar. Yo, berikutnya. Ya, haram. Yang dulunya. Apa itu? Minuman keras, ya. Ya, terus. Apa lagi? Ada banyak ya. Temukan. Ya.
Oke, beri tepuk tangan untuk kita semuanya. Mau coba? Iya, silakan coba. Apa itu? Halal. Iya, benar. Jadi kalau halal pasti ada satu lagi loh. Nah, ya. Haram apa ada? Haram udah? Oh iya, haram udah. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Semangat ya, sudah ya. Bagus. Dan sebelum Pak Jati simpulkan kegiatan pada pagi hari ini, kita akan menguji pemahamanmu lewat kuis. Nah, disiapkan smartphone-nya, dikeluarkan. Nanti waktumu hanya 10 menit untuk mengerjakan 2 persoalan. Berarti kalau 10 menit 2 persoalan, 10 bagi 2 berapa? 30 detikan ya. 30 detik kamu mengerjakan. Sudah? Siap? Oke, Pak Jati mulai ya. 1, 2, 3. Ya, dikerjakan dengan baik. Yang pertama, Alin mana? Alin, kelompoknya Alin. Nah ini juara 1. Juara 2 Sarla Ika. 3 Bukan sama Krisna Ladia. Ya. Ya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Bagaimana? Asik tesnya? Ya. Dan baik anak-anak, sudah sampai pada penghujung sesi pembelajaran ya. Ada beberapa yang ingin Bapak simpulkan dari pembelajaran tadi. Hari ini kita belajar tentang apa? Hukum halal dan haram. Halal adalah diperbolehkan, sesuatu yang diperbolehkan. Sedangkan haram yang dilarang oleh Allah. Ada sebabnya ya. Kenapa dilarang? Kenapa diperbolehkan ya? Tadi kan kamu sudah belajar. Kalau bangkai kenapa dilarang? Karena
karena bangkai itu sumber penyakit. Ya. Kita juga tidak boleh memakan hewan yang bertaring, apapun itu bentuknya, entah itu anjing, ya, kucing, harimau, apalagi. Nah, seperti itu, yang bertaring nggak boleh. Dan sekarang Pak Jati mau tanya, kalau bangkai di laut kira-kira boleh dimakan ya? Nah, boleh jika tidak bau. Ya. Kalau masih layak itu dihalalkan karena di lautan. Ya. Tapi kalau misal sudah bau dan sebagainya di laut ya boleh. Ya, seperti itu. Ada 3 dasar hukum dalam halal dan haram. Yang pertama apa? Al-Quran, ya betul. Yang kedua, Al-Hadis atau As-Sunnah. Yang ketiga, apa? Iya, ijtihad ulama, pemikiran ya, musyawarah pendapat dari para ulama, fatwanya. Nah, itu yang menetapkan halal dan haram. Dan kalau dari sebab-sebabnya, pertama apa? Asal ya, asal. Terus apa lagi? Ada 3 kan? Yang pertama apa bisa? Asal, terus sifat asal, proses. Nah, di dalam proses ini kita harus tahu apakah ini jenisnya halal, bisa diolah, ya. Makanya ada sertifikasi halal. Contoh, minuman ini halal karena dari air yang halal diolah secara halal, jadinya halal. Tidak menjadikan penyakit. Ya, seperti itu. Ada pertanyaan anak-anak? Ya. Nanti untuk pertemuan yang akan datang, ya, kita akan belajar atau mengulas lagi tentang asal dan proses tadi, ya, halal dan haram. Ya, barangkali ada yang mau ditanyakan, anak-anak? Tidak ada? Nah, tugas di rumah adalah nanti membuat vlog tentang makanan halal dan haram. Satu kelompok satu. Nanti Pak jadi berikan contoh cara membuatnya. Ya, ya, bisa kan vlog kan? Vlog dulu ya. Sekarang zaman digital, ya, kamu harus menguasai. Domain nanti kan, pada domain nanti. Baik, kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.